Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kader Aswaja Al-Hikmah ingin mempresentasikan pelajaran Aswaja yaitu Ahlussunnah wal Jamaah menurut saya yang diajarkan oleh kiai-kiai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aswaja ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja mulai bergiat sejak meninggalnya Rasulullah Muhammad Ibnu Abdillah setelah Nabi Rasul Muhammad menjalankan haji wada, yaitu haji perpisahan. Disitulah tanpa perbedaan di antara para sahabat mengenai dimakamkan Nabi dulu apa membahas tentang menguburnya Nabi dan Rasulullah Muhammad. Disitulah Aswaja tampak diikuti oleh kebanyakan sahabat bersama sahabat 4 bermusyawarah bermufakat. Disitulah Ahlussunnah wal Jamaah muncul. Pengikut sahabat 4 dan Khulafaur Rasyidin bersepakat untuk mengubur Nabi Muhammad dan membahas sehingga Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu Rasulullah SAW sumber Islam adalah kitab Allah yakni Al-Quran. Sekarang kita akan membahas hadis Nabi atau sunnah Nabi. Setelah Rasulullah meninggal muncullah ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama pada masanya mengenali suatu persoalan hukum atau syariat yang belum jelas, mutasabih sesuai yang belum jelas hukumnya. Contoh, sholat tarawih 20 rakaat karena dalam hadis Rasulullah SAW belum jelas nama sholat tarawih. Yang jelas adalah sholat witir dan sholat tahajud atau sholat malam. Yang 11 rakaat, 3 sholat witir, 8 sholat tahajud. Dan banyak-banyaknya sholat witir adalah 11 rakaat. Untuk itu sahabat Umar bin Khattab memutuskan sholat tarawih 20 rakaat dan para sahabat dan para ulama mazhab 4 yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Abu Hanifah memutuskan sholat tarawih dengan 20 rakaat sehingga sumber hukum Islam menjadi 3, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Adanya kias para ulama menyamakan ijma adanya tentang sesuatu yang pada dasarnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sama, sebab dalilannya sesuatu di suatu tempat belum ada tatanan hukumnya. Zakat di Arab adalah kurma. Di sana kurma merupakan makanan sehari-hari. Yang satu perlu diketahui oleh ahli-ahli agama adalah bagaimana Islam mulai masuk di Indonesia. Karena Islam adalah agama Allah yang diturunkan di Mekah atau Al-Mukarramah yang disebarkan kepada Nabi Muhammad SAW di seluruh benua Arab, khususnya kaum Quraisy yang sangat kental dengan kebudayaannya dengan menyembah patung di lingkungan Ka'bah. Padahal Ka'bah sebagai tempat untuk digunakan menghadap umat Islam. Sejak mulai Ibrahim sebagai ayah dan mbah umat Islam dan sebagai umat lain Nasrani, Yahudi, maka kebudayaan yang berkembang di dunia Arab pada masa Nabi adalah diwarnai berbagai tatanan macam-macam agama yang ada pada waktu itu, sehingga sulitlah Rasulullah dan Nabiullah Muhammad SAW untuk menyebarkannya karena masyarakat Arab, masyarakat yang sudah berpengetahuan karena muara sudah diapit benua Eropa, perkembangan teknologi dan pengetahuan yang sangat cepat khususnya Romawi yang dikenal super power pada waktu itu, dan benua Persik yang sangat kuat di timur. Dua kerajaan itu sangat besar dan menguasai seluruh dunia pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Sehingga Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat menghadapi tentang berbagai tantangan baik ekonomi, budaya, masyarakat yang sangat cepat. Nabi Muhammad SAW memakai nilai-nilai yang digariskan oleh Islam yang dilaraskan oleh situasi dan kondisi masyarakat. Maka masyarakat pura masing-masing kepercayaan dan agama yang bebas di dunia Arab waktu itu yang disebut dengan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh dengan Tuhan. Maka Nabi Muhammad menggunakan cara dakwah dengan metode penyampaian akhlakul karimah dan akidah yang kuat, sehingga dikenal dengan hadisnya Bu'istuti utamimam mukarimah lakrawahu Tirmidzi, yang artinya saya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dari saya tentang pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Al-Hikmah
Al-Hikmah bisa.